Kisah pilu dua anak yatim yang ditemukan satpam di parkiran pabrik. Angin malam berhembus lembut menerpa wajah Pak Rudi yang berdiri tegak di depan pos keamanan pabrik tempatnya bekerja. Jam tangannya menunjuk pukul 11:15 malam, dan suasana di sekitar sudah sepi. Hanya sesekali terdengar suara mesin dari bagian dalam pabrik yang belum dimatikan. Ia mengangkat cangkir kopinya yang sudah mulai dingin, menyeruput sedikit demi menahan kantuk yang mulai menyerang. Di usia yang menginjak 58 tahun, tubuhnya masih cukup kuat untuk berjaga malam. Ia bukan tipe orang yang mengeluh meski kaki kadang pegal atau punggung terasa tegang setelah duduk terlalu lama. Sudah 12 tahun ia bertugas di sana, mengenal setiap sudut bangunan pabrik seperti mengenal jalur di telapak tangannya sendiri. Tak banyak perubahan berarti dalam hidupnya, dan ia pun tak pernah menuntut lebih. Pak Rudi tinggal sendirian di rumah kontrakan sederhana tak jauh dari pabrik. Istrinya telah tiada sejak 5 tahun lalu, dan satu-satunya anak lelakinya merantau keluar kota dan jarang memberi kabar. Malam-malam sepi menjadi sahabatnya, ditemani radio tua dan buku-buku usang yang ia baca berulang kali. Meski hidupnya tampak datar, ia merasa cukup, sampai malam itu datang membawa cerita berbeda. Dari sudut parkiran belakang, tempat biasanya truk pengangkut barang diparkir, terdengar suara seperti gesekan ringan. Pak Rudi yang sedang mencatat laporan di buku piket menghentikan aktivitasnya, memasang telinga. Suara itu pelan, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Ia mengambil senter, lalu berjalan perlahan ke arah suara. Lampu di parkiran belakang memang tak seterang bagian depan, dan rerumputan liar di pinggiran aspal membuat tempat itu tampak sedikit menyeramkan. Ia menyinari tumpukan kardus bekas yang teronggok di dekat pagar belakang. Langkahnya pelan namun mantap. Ia mendekat, dan saat cahaya senternya menyorot bagian bawah tumpukan itu, ia terkejut. Dua pasang mata kecil menatap balik ke arahnya. Seorang anak perempuan duduk memeluk erat adiknya yang terlihat lebih kecil dan tertidur dalam pelukannya. Anak itu tampak kotor, rambutnya kusut, bajunya lusuh, dan wajahnya penuh debu. Namun dari sorot matanya, Pak Rudi menangkap keteguhan yang tak biasa. "Kalian siapa? Ngapain di sini malam-malam?" tanya Pak Rudi, mencoba bersikap tenang. Anak yang lebih besar tak langsung menjawab. Ia menatap Pak Rudi lama, seolah menimbang apakah pria tua ini bisa dipercaya. Tangannya mengelus kepala adiknya yang masih tertidur di pangkuannya. "Kami cuma numpang istirahat sebentar, Om," jawabnya pelan. Suaranya serak, mungkin karena lelah atau lapar. Pak Rudi berjongkok, menurunkan senter agar tidak menyilaukan mereka. "Namamu siapa? Adikmu kenapa tidur di sini?" "Saya Rani. Ini adik saya, Lilik. Kami gak punya tempat lagi." Jawaban itu menggantung di udara. Pak Rudi mengangguk pelan. Ia sudah bisa menebak arah ceritanya. Banyak anak-anak yang terlantar di kota itu, tapi baru kali ini ia menemukannya langsung di tempat kerjanya sendiri. Ia berdiri, lalu berkata, "Ayo ikut ke pos. Di sana lebih hangat. Kalian bisa duduk dan minum air." Rani ragu-ragu. Ia memandangi adiknya, lalu melihat kembali wajah Pak Rudi. Setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh Lilik dan mengikuti langkah Pak Rudi menuju pos keamanan. Di dalam pos, Pak Rudi memberikan 2 gelas air putih dan sekotak biskuit yang biasa ia simpan untuk camilan tengah malam. Rani meminum air itu pelan-pelan, lalu membantu Lilik yang mulai terbangun. "Terima kasih, Om," ujar Rani, menunduk. Pak Rudi duduk di kursi plastik, memandangi mereka berdua dengan rasa penasaran dan simpati. "Rani, kalian dari mana? Kenapa bisa sampai di parkiran belakang pabrik?" Rani tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai beberapa saat, kemudian mulai bercerita. Katanya, mereka anak yatim. Ayah dan ibu mereka meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, mereka tinggal dengan saudara ibu mereka di pinggiran kota. Tapi kehidupan di sana tidak mudah. Mereka sering dipaksa bekerja di rumah, dimarahi, dan tak diberi makan jika tak menurut. Akhirnya, Rani memutuskan membawa adiknya pergi. "Saya cuma mau cari tempat yang lebih aman, Om. Nggak minta apa-apa."
Nggak mau nyusahin siapa-siapa, ucapnya dengan mata memerah. Pak Rudi menghela napas panjang. Hatinya terasa sesak. Ia tahu bahwa dunia memang tak ramah bagi anak-anak yang tak punya pelindung. Ia juga tahu, tak banyak orang yang mau menampung beban orang lain. Kalian tinggal di mana selama ini? Kadang di terminal, kadang di peran toko. Tadi siang kami kehabisan uang, dan Lilik kecapean. Saya lihat parkiran ini sepi, jadi kami masuk dari celah pagar. Maaf ya, Om, kami nggak niat jahat. Pak Rudi mengangguk pelan. Ia bangkit, membuka lemari kecil di sudut pos, dan mengeluarkan jaket bekas milik anaknya yang dulu ditinggalkan saat merantau. Jaket itu ia berikan pada Rani. Besok pagi kita cari warung. Kalian sarapan dulu. Setelah itu kita pikirkan selanjutnya bagaimana. Untuk malam ini, kalian istirahat di sini saja. Rani memeluk jaket itu dengan erat. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum kecil. Lilik, yang sudah lebih segar setelah minum dan makan beberapa keping biskuit, mulai bersandar di bahu kakaknya dan menguap. Pak Rudi duduk kembali, membuka buku catatannya. Tapi pikirannya tak lagi pada laporan keamanan. Pandangannya mengarah pada dua anak di ujung ruangan kecil itu. Dan hatinya terasa hangat sekaligus berat. Malam semakin larut. Di luar, suara serangga mulai terdengar. Dan angin berembus lembut melalui celah pintu. Tapi di dalam pos satpam itu, ada kehangatan yang tak biasa. Sesuatu yang belum pernah Pak Rudi rasakan selama bertahun-tahun sendirian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia juga belum memutuskan langkah apa yang harus ia ambil. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, malam ini, ia tak bisa membiarkan dua anak itu kembali ke jalanan. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyusup melalui kaca jendela pos. Pak Rudi terbangun lebih awal dari biasanya. Ia mendapati dua anak itu masih tertidur lelap, dan senyum samar menghiasi wajah Rani. Setelah bersiap, ia keluar sejenak untuk membeli 2 bungkus nasi uduk di warung dekat pabrik. Saat kembali, aroma makanan membangunkan Lilik yang langsung terbangun dan duduk dengan mata berbinar. Rani pun terbangun, dan wajahnya menunjukkan rasa haru. Setelah makan, Pak Rudi mengajak mereka duduk dan berbincang lebih serius. Ia ingin membawa mereka ke rumahnya untuk beberapa hari ke depan sambil mencari solusi jangka panjang. Rani menolak dengan sopan. Namun akhirnya luluh setelah Pak Rudi bersikeras. Hari-hari berikutnya dilalui dengan lebih tenang. Rani membantu pekerjaan kecil di rumah Pak Rudi, sementara Lilik mulai berani bermain di halaman. Tetangga mulai bertanya, dan sebagian memberi bantuan setelah mendengar cerita mereka. Beberapa di antaranya menyumbangkan pakaian dan makanan. Pak Rudi menghubungi seorang kenalannya yang bekerja di dinas sosial. Dengan bantuan itu, Rani dan Lilik akhirnya mendapatkan akses ke tempat penampungan sementara yang lebih layak dan aman. Namun sebelum mereka pindah, Rani mendekati Pak Rudi. Om Rudi, kalau suatu hari kami sudah besar, boleh kami kembali ke sini? Tanyanya sambil menggenggam tangan Pak Rudi. Pak Rudi menatap mata gadis itu, lalu mengangguk dengan senyum haru. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kalian. Dan sejak saat itu, hidup Pak Rudi tak pernah lagi sepi seperti dulu. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, meski sinar matahari mulai mengintip dari balik awan yang menggumpal. Di bawah atap parkiran pabrik yang sepi, 2 sosok mungil masih tergolek di pojok, menyatu dengan dinginnya lantai semen dan bau oli bekas. Rani terbangun lebih dulu, matanya masih bengkak dan sembab. Ia duduk perlahan, menggigit bibir menahan isak yang hampir pecah. Di sampingnya, Lilik masih terlelap, meringkuk dengan tangan kecil yang memeluk erat tas lusuh peninggalan terakhir dari ibu mereka. Rani memandang ke arah pabrik yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Beberapa karyawan sudah melintas di kejauhan, namun belum ada yang menyadari keberadaan mereka. Ia menyentuh dahi Lilik, memastikan adiknya itu tidak demam. Dalam hatinya, ia menimbang apakah harus membangunkan Lilik atau menunggu satpam itu datang lagi. Mereka belum punya rencana jelas untuk hari ini. Semalam hanya diisi dengan tangisan, rasa takut, dan kelaparan yang semakin menusuk perut. Tak lama, langkah kaki berat dan suara peluit panjang mengagetkan Rani. Ia menoleh cepat.
Sosok Pak Rudi, satpam pabrik yang semalam memberi mereka roti dan selimut, muncul dari balik pos penjagaan. Lelaki itu membawa 2 bungkus plastik hitam besar dan 1 termos kecil di tangan. Langkahnya mantap meski usia sudah tampak dari rambut yang memutih di sisi pelipis. "Bangun, Nak, ini sarapan dulu ya," ucap Pak Rudi lembut. Lilik menggeliat dan membuka mata, terlihat bingung saat melihat pria dewasa berdiri sambil tersenyum. Tapi begitu mencium bau nasi hangat dari plastik yang dibuka Pak Rudi, matanya berbinar. "Makasih, Pak," gumam Rani lirih sambil menahan air mata. Pak Rudi duduk di lantai dekat mereka. Ia membuka bungkusan berisi nasi uduk, telur dadar, dan tempe goreng yang masih hangat. Lalu menuang teh manis dari termos ke 2 gelas plastik kecil. "Makan dulu. Jangan malu-malu. Perut kosong nggak bisa diajak mikir," katanya sambil tersenyum, memandang 2 anak itu makan dengan lahap. Saat mereka selesai, Pak Rudi membuka obrolan pelan-pelan. Ia tidak langsung bertanya tentang orang tua mereka, atau kenapa mereka tidur di parkiran. Ia mulai dari pertanyaan ringan, nama lengkap, umur, suka pelajaran apa di sekolah, sampai apakah mereka punya hobi menggambar atau membaca. "Aku suka gambar rumah dan sawah," kata Lilik sambil menunjukkan sebuah buku kecil lusuh berisi coretan pensil. Pak Rudi membalik-balik halaman buku itu dengan hati-hati, memperhatikan tiap gambar dengan serius. "Kamu hebat. Ini gambar pemandangannya bagus. Ada pohon kelapa, ada jalan setapak. Ini sawahnya juga kelihatan dalam. Kamu belajar sendiri?" Lilik mengangguk malu-malu. Rani menatap adiknya dengan bangga meski wajahnya tetap cemas. "Kalau kamu, Rani, kamu suka apa?" "Aku suka nulis. Dulu waktu masih ada ibu, suka diajak ke perpustakaan. Tapi sekarang..." Suaranya menghilang. Ia menunduk. Pak Rudi tidak memaksa melanjutkan. Ia tahu luka mereka masih segar. Hari itu, selepas tugas jaga pagi, Pak Rudi tidak langsung pulang. Ia menemui atasannya di dalam pabrik. Ada niat yang mulai tumbuh dalam benaknya. Keinginan untuk membantu 2 anak itu lebih dari sekadar roti dan selimut. Tapi ia tahu tidak mudah. Ia hanyalah satpam. Gajinya cukup pas-pasan. Rumahnya kecil. Tinggal sendiri sejak istri meninggal 2 tahun lalu. Tapi entah kenapa, wajah Rani dan Lilik terus mengisi pikirannya sejak malam tadi. "Pak Rudi, saya nggak tahu bisa bantu apa," kata Pak Rudi pada manajer HR pabrik yang baru keluar dari ruangannya. "Tapi saya cuma minta izin, kalau mereka bisa numpang istirahat di pos satpam. Sementara aja." Manajer itu mengernyit. "Anak siapa mereka?" "Yatim, Pak. Saya temukan semalam di parkiran belakang. Diam-diam nginep di sana. Nanti saya lapor ke bagian sosial dulu ya. Kita nggak bisa sembarangan. Takut ada apa-apa." Pak Rudi paham. Prosedur memang harus dilalui. Tapi ia tidak tega membiarkan mereka tidur lagi di pojokan parkiran. Sore harinya, selepas kerja, ia kembali membawa 2 kantong plastik. Kali ini berisi pakaian bekas milik anak saudaranya yang disimpan di lemari sejak lama. Ia juga membawa bantal kecil dan 2 handuk. "Nih, ganti baju dulu. Nanti biar Om antar mandi di masjid." Rani memandangi pakaian itu seperti baru saja menerima hadiah ulang tahun. Senyum yang sempat hilang kini sedikit kembali. Malam itu, pos satpam menjadi tempat singgah mereka. Lantai semen diberi tikar dan selimut. Pak Rudi membagi teh manis hangat sebelum bergantian menjaga pintu pagar. Rani dan Lilik tidur lebih nyenyak malam itu. Beberapa hari berikutnya, rutinitas berubah. Pagi hari, mereka ikut Pak Rudi membeli sarapan di warung kecil ujung gang. Siang, mereka duduk di teras masjid saat pabrik sibuk. Malam, kembali ke pos dan mendengarkan cerita-cerita lama dari Pak Rudi tentang kampung halamannya di Blitar. Masa muda menjadi hansip, lalu satpam pabrik sejak 15 tahun lalu. Namun tidak semua karyawan pabrik senang melihat keberadaan 2 anak itu. Beberapa mulai berbisik, menganggap mereka membawa masalah, atau menyulitkan lingkungan kerja. Jangan sampai nanti anak-anak itu disalahpahami. "Pak, ini kawasan industri. Nanti ada audit.
malah ribet urusannya, kata salah satu kepala divisi. Desas-desus itu sampai ke telinga Rani. Malam itu, ia duduk di luar pos sambil menggenggam tangan Lilik. Kalau kita diusir lagi, kita mau kemana? Bisiknya pelan. Lilik tak menjawab. Ia memeluk kakaknya dan menangis dalam diam. Pak Rudi mendengar percakapan mereka dari balik jendela. Ia menarik napas panjang. Ada batas pada apa yang bisa ia lakukan sendiri. Tapi hatinya belum siap menyerah. Malam itu, ia menelepon seseorang. Suara di ujung telepon terdengar ramah dan sedikit terkejut mendengar cerita Pak Rudi. Orang itu adalah Pak Amran, sahabat lama yang kini mengurus rumah singgah anak di seberang kota. Sudah lama mereka tak bicara, tapi malam itu, suara Pak Rudi penuh harap. Saya tahu kamu sibuk, tapi anak-anak ini, mereka butuh tempat yang lebih baik. Saya cuma bisa bantu segini. Saya titip, kalau bisa, lihatlah mereka besok. Esoknya, Pak Amran datang. Ia membawa mobil hitam tua dan 2 kantong besar berisi buku dan makanan ringan. Pertemuan pertama dengan Rani dan Lilik berlangsung penuh tanya. Namun perlahan muncul senyum saat Pak Amran mulai bercerita soal rumah singgahnya, tentang perpustakaan kecil, kelas gambar, dan kebun belakang tempat anak-anak lain belajar menanam sayur. Kamu suka nulis, kan? Di sana ada lemari buku. Bebas pinjam. Bebas nulis. Kalau kamu suka gambar juga, kita ada kelas Sabtu pagi. Lilik memegang tangan kakaknya. Rani memandang Pak Rudi. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Hari itu belum jadi hari perpisahan. Tapi waktu mereka di pos Satpam semakin mendekati akhir. Rani dan Lilik mulai belajar bahwa setiap langkah baru membawa harapan. Meski tidak tahu apa yang menanti, mereka percaya satu hal, hidup tak selamanya sepi, selama ada orang-orang yang mau peduli. Pak Rudi menatap langit malam dari depan pos, seraya berbisik pada dirinya sendiri. Semoga kamu punya masa depan yang lebih baik, nak. Kamu dan adikmu pantas dapat itu. Dan di dalam pos, Rani menulis kalimat pertamanya di buku baru yang diberikan Pak Amran. Aku tidak tahu akan tinggal di mana, tapi aku tahu, besok akan lebih hangat daripada malam pertama di parkiran. Pagi itu, udara di sekitar pos jaga pabrik masih diselimuti kabut tipis. Pak Rudi duduk di bangkunya yang mulai aus dimakan waktu, menyeruput kopi hitam panas yang masih mengepul dari cangkir plastik biru. Sejak beberapa hari terakhir, rutinitasnya berubah. Kehadiran Rani dan Lilik memberi warna baru yang tak pernah ia duga sebelumnya. 2 anak itu kini tinggal sementara di ruang belakang pos jaga, tempat Pak Rudi biasa menyimpan jaket cadangan, sepatu hujan, dan beberapa perkakas tua. Ia sudah meminta izin secara tidak resmi kepada atasannya dengan dalih kemanusiaan, sambil berharap tidak ada inspeksi mendadak dari kantor pusat. Rani yang baru bangun, berjalan perlahan ke depan pos sambil mengucek matanya. Rambutnya kusut, tapi senyumnya mengembang saat melihat Pak Rudi. Pagi, Pak. Ucapnya pelan. Pagi juga. Rani, tidurmu nyenyak? Iya, Pak. Lilik juga masih tidur. Tadi malam dia mimpi buruk. Jawab Rani sambil duduk di samping Pak Rudi. Pak Rudi mengangguk, menatap jauh ke arah pagar pabrik yang mulai dilalui para karyawan satu persatu. Setiap wajah yang melintas, ia amati dengan teliti. Takut-takut ada yang memperhatikan terlalu dalam ke arah posnya. Namun, pagi itu semua terasa biasa. Para buruh masuk dengan wajah lelah. Beberapa bahkan menyapa Pak Rudi tanpa rasa curiga. Rani, panggilnya kemudian. Kalian mau tinggal di sini sampai kapan, nak? Rani menunduk. Ia menggenggam ujung baju yang sedikit kumal itu. Kami nggak tahu, Pak. Kami cuma nggak punya tempat lain lagi. Pak Rudi menatap gadis kecil itu lekat-lekat. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya ingin berbuat lebih dari sekadar menampung mereka sementara. Tapi ia sadar, ia bukan orang berpunya. Gaji satpam pabrik pun pas-pasan untuk kebutuhan sehari-harinya sendiri. Kalian harus sekolah. Nggak boleh terus begini. Gumam Pak Rudi lebih kepada dirinya sendiri. Kami nggak bisa sekolah. Pak, baju kami aja tinggal ini. Nggak punya uang. Seketika, ada desir perasaan bersalah yang menyusup dalam hati Pak Rudi.
Ia terdiam cukup lama hingga suara klakson truk pengantar barang membuyarkan lamunan. Hari-hari selanjutnya, Pak Rudi mulai mencari cara agar anak-anak itu bisa kembali hidup seperti anak-anak pada umumnya. Ia mendatangi kantor kelurahan setelah shift malamnya selesai, membawa berkas-berkas identitas seadanya milik kedua anak itu yang ditemukannya dalam tas kecil milik Rani. Pak Rudi, ini masalah sensitif. Kalau benar mereka yatim piatu dan ditemukan di wilayah pabrik, seharusnya dinas sosial yang turun tangan, kata salah satu pegawai kelurahan. Saya tahu, Bu, tapi saya cuma takut kalau mereka dibawa dan dipisahkan. Mereka sudah seperti anak saya sendiri. Pegawai itu terdiam sejenak, menatap Pak Rudi dengan campuran iba dan ragu. Lalu ia berkata pelan, "Saya bantu sebisanya, Pak. Tapi Bapak juga harus siap kalau nanti ada keputusan yang gak sesuai harapan." Pak Rudi hanya bisa mengangguk. Di pos jaga, Rani dan Lilik mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Setiap pagi mereka membantu membersihkan sekitar pos, menyapu daun-daun kering, merapikan botol-botol plastik kosong, dan mencuci gelas-gelas bekas kopi para sopir truk. Rani terlihat lebih ceria, sementara Lilik mulai sering tersenyum meskipun masih sering terdiam saat malam menjelang. Suatu siang, ketika matahari bersinar terik dan suasana pabrik lengang karena jam istirahat, seorang perempuan dengan rok kerja rapi dan rambut yang ditata bersih turun dari mobil sedan hitam mengkilat. Ia berjalan menuju pos jaga dengan langkah pasti. Pak Rudi yang mengenali sosok itu, segera berdiri dan memberi salam. "Selamat siang, Bu Ratna." Sapa Pak Rudi agak gugup. "Selamat siang, Pak Rudi. Bisa saya bicara sebentar?" Rani dan Lilik yang sedang bermain di belakang pos segera diam. Mereka mengintip dari sela jendela kecil, mencoba membaca mimik wajah perempuan itu. "Tentu, silakan duduk, Bu." Setelah duduk dan menyeruput teh manis buatan Pak Rudi, Bu Ratna mengeluarkan map biru dari tas tangannya. "Saya sudah mendengar kabar dari kelurahan. Anak-anak itu, mereka benar-benar tidak punya keluarga." Pak Rudi mengangguk pelan. "Setahu saya begitu, Bu. Saya sudah cek berkasnya. Alamat terakhir tidak bisa ditemukan. Kalau begitu, saya akan bantu menghubungi yayasan panti yang saya kenal. Tapi Bapak harus jujur. Apakah Bapak siap kalau mereka harus dipindahkan?" Pak Rudi diam lama sebelum menjawab. Wajahnya menegang. "Saya hanya ingin mereka aman dan bisa hidup layak. Kalau memang itu jalannya, saya ikhlas." Namun ketika malam menjelang dan ia menyampaikan kabar itu kepada Rani, gadis kecil itu hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kalau kami pindah ke panti, kami nggak bisa ketemu Bapak lagi." Pak Rudi tersenyum, menepuk kepala Rani lembut. "Kalau kalian dekat, pasti bisa ketemu. Bapak janji akan sering nengokin. Tapi di sana nanti kami sendiri lagi. Nggak kenal siapa-siapa. Tapi kalian akan punya tempat tidur sendiri, makanan 3 kali sehari, dan bisa sekolah lagi. Bapak nggak bisa kasih semua itu." Lilik yang sedari tadi diam, tiba-tiba bersuara pelan. "Bapak jangan pergi ya kalau kami pergi." Pak Rudi memeluk kedua anak itu. Malam itu, pos jaga yang biasanya dingin dan sunyi, terasa hangat oleh rasa kehilangan yang belum terjadi tapi sudah menyusup ke hati. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang lagi, kali ini membawa 2 perempuan berseragam dari yayasan sosial. Mereka berbincang cukup lama, menjelaskan kepada Pak Rudi tentang prosedur yang akan dilalui. "Kami tidak akan memaksa. Kalau anak-anaknya belum siap, kita beri waktu dulu," kata salah satu perempuan itu. Namun tekanan tetap ada. Semakin lama mereka tinggal di pos jaga, semakin besar kemungkinan munculnya masalah dari pihak perusahaan. Pak Rudi pun mengambil keputusan. Ia membujuk Rani dan Lilik dengan sabar, menjanjikan bahwa mereka tetap bisa bertemu, bahwa panti itu bukan tempat menyeramkan seperti yang mereka bayangkan. Di sana nanti kalian bisa belajar, bisa punya teman baru. Hidup nggak akan seberat ini lagi, ujarnya sambil menatap mereka dalam-dalam. Akhirnya, setelah percakapan panjang dan isak tangis yang tak terhindarkan, Rani dan Lilik setuju untuk mencoba. Mereka mengemas barang-barang sedikit yang mereka punya ke dalam kantong plastik besar. Baju, buku bekas,
dan boneka kecil pemberian Pak Rudi. Hari perpisahan pun tiba. Mobil yayasan terparkir di depan pabrik. Para buruh yang keluar shift siang menatap penasaran tapi tak bertanya. Pak Rudi membantu memasukkan barang bawaan, lalu memeluk kedua anak itu satu persatu. "Jangan nakal, dan jangan lupa sama Bapak." "Kami janji, Pak," jawab Rani. Suaranya parau. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan pos jaga yang kini kembali sunyi. Namun dalam hati Pak Rudi, sebuah ruang kosong yang baru terbentuk mulai dipenuhi tekad kuat. Ia tahu, kisah ini belum selesai. Ada sesuatu dalam hidupnya yang berubah sejak dua anak itu datang. Suasana pagi di sekitar pabrik terasa biasa. Namun, dalam diam, bayangan ketakutan mulai menjalar di hati Rani dan Lilik. Keberadaan mereka yang sudah mulai terasa aman dalam perlindungan Pak Rudi, tiba-tiba terancam oleh langkah-langkah orang lain yang tak bisa mereka kendalikan. Beberapa hari lalu, seorang karyawan pabrik, yang memang acap melihat keberadaan dua anak yatim itu di parkiran, melaporkan hal tersebut ke dinas sosial setempat. Petugas dinas sosial datang tanpa banyak basa-basi. Mereka mengunjungi pos satpam di pagi hari. Tatapan mereka penuh kewenangan yang membuat Rani dan Lilik tercekat dalam ketakutan. Saat petugas datang, Rani dan Lilik dengan sigap bersembunyi di balik tumpukan kardus di sudut ruangan pos jaga. Rani menahan napas, menggenggam erat tangan adiknya agar tidak gemetar. Suara langkah petugas yang kian mendekat terasa menggerogoti rasa aman yang telah terbentuk di hati mereka. Pak Rudi yang mengetahui kehadiran tamu tak diundang itu segera melangkah keluar, menghadap mereka dengan sikap tenang dan penuh rasa tanggung jawab. "Selamat pagi, Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang lembut, berusaha meredakan ketegangan. Petugas itu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya. "Kami dari Dinas Sosial. Kami mendapat laporan tentang keberadaan dua anak yang sering terlihat di area pabrik ini. Kami ingin memastikan bahwa mereka dalam keadaan baik dan mendapat perlindungan yang layak." Pak Rudi mengangguk perlahan, berusaha meyakinkan. "Anak-anak itu memang di sini, tapi saya yang bertanggung jawab. Saya sedang mengurus semua surat-surat yang diperlukan untuk melindungi mereka, termasuk pengangkatan wali. Mohon beri waktu. Saya akan pastikan mereka dirawat dengan baik." Sikap tegas tapi sopan Pak Rudi membuat petugas sedikit mundur. Mereka memberikan beberapa dokumen dan informasi tentang hak anak, perlindungan hukum, dan juga mekanisme pendidikan informal. "Kami akan melakukan kunjungan rutin," kata mereka sebelum pamit. Setelah petugas pergi, suasana di pos jaga menjadi sunyi. Rani dan Lilik masih dalam persembunyian mereka, takut untuk muncul. Pak Rudi duduk di bangku kayu, menatap mereka dan berkata, "Kalian aman di sini. Bapak tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian." Meski ia berusaha menenangkan, Pak Rudi tahu perjuangannya baru dimulai. Ia mulai menghubungi berbagai lembaga perlindungan anak dan menelusuri prosedur pengangkatan wali resmi. Semua demi menjaga hak dan masa depan dua anak yang telah ia anggap seperti keluarga sendiri. Selain itu, di waktu luangnya, Pak Rudi mulai menyisihkan uang seadanya. Sebagian dari gajinya disimpan untuk kebutuhan pendidikan dan keseharian Rani dan Lilik. Ia juga mencoba menghubungi beberapa komunitas pendidikan informal agar mereka bisa belajar meski belum resmi masuk sekolah. Namun perjuangan itu tidak berjalan mulus. Di kantor pabrik, hubungan Pak Rudi dengan atasannya mulai merenggang. Ia dianggap mengabaikan aturan dan terlalu fokus pada hal-hal di luar tugasnya. Beberapa kali ia mendapat peringatan untuk tidak lagi mencampuri urusan anak-anak di sekitar pabrik. Pak Rudi tetap teguh pada prinsipnya. "Saya melakukan ini bukan untuk mengganggu pekerjaan, tapi karena saya peduli pada masa depan mereka," ujarnya tegas pada atasannya dalam sebuah pertemuan kecil yang berakhir tanpa kesepakatan. Ketegangan itu tidak membuat Pak Rudi patah semangat. Justru, ia semakin bertekad untuk membuktikan bahwa keberadaan Rani dan Lilik bukan beban, melainkan amanah yang harus ia jaga dengan sepenuh hati. Hari-hari berlalu dengan berbagai tantangan dan kebahagiaan kecil. Rani dan Lilik mulai berani keluar dari persembunyian, membantu Pak Rudi di pos, belajar membaca dari buku-buku pinjaman, dan sesekali bermain di halaman pabrik yang kini terasa seperti rumah kedua mereka. Meski jalannya sulit,
Benih harapan mulai tumbuh. Pak Rudi yakin, suatu saat nanti, perjuangannya akan membuahkan hasil yang manis. Untuk Rani dan Lilik, untuk masa depan mereka yang masih panjang dan penuh warna. Seiring hari-hari yang berlalu, kehidupan di sekitar pos Satpam berubah perlahan tapi pasti. Rani dan Lilik yang awalnya terbungkam oleh ketakutan dan kesepian, mulai membuka diri dan menerima kenyataan baru yang mengelilingi mereka. Mereka mulai belajar mengenal ritme hari, mengenal lingkungan, dan menemukan rasa nyaman di tempat yang semula terasa asing. Pak Rudi yang menjadi sosok pelindung sekaligus pembimbing tak pernah lelah menyediakan waktu. Ia menyadari bahwa selain perlindungan fisik, mereka juga membutuhkan pengasuhan yang penuh perhatian dan dorongan agar bisa membangun kepercayaan diri. Sejak pagi hari, selepas menyelesaikan tugas rutinnya di pabrik, ia selalu menyediakan waktu untuk mengajarkan mereka berbagai hal sederhana, mulai dari membaca, menulis, hingga mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Di bawah naungan pohon besar di halaman pabrik, mereka bertiga sering duduk bersama. Pak Rudi membawa beberapa buku bekas yang ia kumpulkan dari teman-temannya. Meski buku-buku itu tak selalu lengkap dan layak, bagi Rani dan Lilik, itu adalah jendela baru ke dunia yang lebih luas. Setiap kata yang mereka baca bersama mengalir perlahan dalam benak mereka, membuka pintu-pintu impian yang selama ini terkunci rapat. Suatu hari, Pak Rudi memutuskan untuk mengajak mereka ke sebuah komunitas belajar informal yang berada di pusat kota. Tempat itu bukan sekolah resmi, tapi komunitas itu menyediakan ruang belajar dan guru sukarela yang berdedikasi. Mereka bisa belajar tanpa biaya, dan yang terpenting, mereka mendapatkan kesempatan untuk mengejar ilmu yang selama ini terasa jauh. Rani dan Lilik merasa gugup saat pertama kali melangkah ke dalam ruangan yang penuh dengan anak-anak seusia mereka. Namun, sambutan hangat dari guru dan teman-teman baru membuat mereka cepat merasa diterima. Rani, dengan suara pelan tapi yakin, memperkenalkan diri. Lilik mengikuti di belakangnya dengan senyum malu-malu. Waktu belajar pun dimulai dengan penuh semangat. Pak Rudi duduk di sudut ruangan, mengamati dengan bangga. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, tapi setiap langkah kecil adalah kemajuan yang berarti. Di sisi lain, meskipun hubungan Pak Rudi dengan atasannya di pabrik semakin tegang, ia memilih untuk tidak menghiraukannya. Baginya, prioritas utama adalah kesejahteraan dan masa depan dua anak yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia pun semakin rajin berdiskusi dengan para petugas dinas sosial dan komunitas pendidikan agar proses pengangkatan wali dan pendaftaran sekolah formal bisa berjalan lancar. Namun, bukan berarti semua berjalan mulus. Kadang-kadang, Rani dan Lilik menghadapi rasa rindu yang dalam pada masa lalu dan keluarga yang pernah mereka miliki. Dalam hening malam, mereka berbagi cerita tentang kenangan yang samar-samar, tentang rumah dan orang-orang yang kini hanya bisa mereka bayangkan. Pak Rudi mendengarkan dengan sabar dan memberikan pelukan hangat yang seolah berkata bahwa mereka tidak sendiri. Ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan campuran rasa syukur dan perjuangan. Rani mulai menunjukkan bakat dalam membaca dan menulis, sementara Lilik yang lebih pendiam, menemukan kebahagiaan melalui gambar-gambar yang dibuatnya dengan pensil warna. Mereka mulai berani bermimpi dan merancang masa depan, bukan lagi sekadar bertahan dari hari ke hari. Pak Rudi juga mulai memikirkan langkah berikutnya, bagaimana memperkenalkan mereka ke lingkungan yang lebih luas, memperkuat hubungan dengan keluarga jauh yang mungkin masih ada, dan membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan mereka. Dalam diam, ia menyusun rencana untuk mengajukan pengangkatan wali secara resmi, menyiapkan dokumen, dan menggalang bantuan dari berbagai pihak. Perjalanan masih panjang, tapi tekad dan cinta yang ia miliki memberikan kekuatan luar biasa untuk terus maju. Malam itu, langit di atas pabrik terlihat kelam, menebar dingin yang merayapi setiap sudut. Namun di dalam pos Satpam, suasana terasa hangat oleh suara tawa kecil Rani dan Lilik yang tengah asyik menggambar dengan pensil warna. Pak Rudi duduk di dekat mereka. Matanya menatap penuh harapan sekaligus kekhawatiran. Ia tahu, masa depan dua anak yatim ini masih penuh liku dan ketidakpastian. Sejak pertemuan dengan Pak Samin dan Bu Narti, perlahan tapi pasti, berbagai informasi tentang masa lalu Rani dan Lilik mulai muncul. Suatu sore,
Ketika hujan turun membasahi tanah pabrik, Pak Rudi menerima sebuah panggilan telepon dari Desa Karangjati. Suara di seberang sana adalah seorang wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai tetangga lama keluarga Suroto dan Maryam. "Pak Rudi, saya mendengar kabar tentang Rani dan Lilik. Kami di sini sangat ingin bertemu mereka. Banyak hal yang ingin kami ceritakan, dan kami siap membantu kalian semua," kata wanita itu dengan suara hangat. Pak Rudi merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia menjanjikan akan mengatur pertemuan secepat mungkin. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Pak Rudi mulai mengatur jadwal pertemuan antara anak-anak dengan kerabat di desa. Namun di balik semua itu, ada ketakutan yang mengintai di hati Rani dan Lilik. Mereka bertanya-tanya apakah keluarga baru itu akan menerima mereka. Apakah mereka akan merasa seperti di rumah, atau justru sebaliknya. Suatu sore, Pak Rudi mengajak Rani dan Lilik berjalan-jalan ke taman kota yang tak jauh dari pabrik. Di sana, ia mencoba membuka pembicaraan yang selama ini tertutup rapat. "Kalian tahu, Nak, keluarga itu adalah bagian dari kalian. Mereka punya cerita yang sama, kenangan yang sama. Tapi yang paling penting adalah kalian punya hak untuk memilih jalan hidup kalian sendiri," ucap Pak Rudi sambil tersenyum lembut. Rani menatap langit yang mulai gelap, lalu berkata pelan, "Aku takut, Pak. Takut kalau nanti aku nggak bisa kembali seperti dulu." Lilik menggenggam tangan Rani erat-erat, berusaha memberikan kekuatan tanpa berkata apa-apa. Pak Rudi mengangguk. "Itu wajar, tapi Bapak yakin, dengan cinta dan dukungan, kalian bisa melewati semuanya." Di pabrik, ketegangan antara Pak Rudi dan atasannya semakin memuncak. Banyak yang meragukan keseriusannya dalam menjalankan tugas sebagai satpam karena fokusnya yang besar terhadap anak-anak itu. Meski demikian, ia tidak mundur. Ia malah mengajak beberapa karyawan lain untuk ikut serta membantu dalam mengurus anak-anak tersebut. Mulai dari mengumpulkan buku pelajaran hingga menyediakan pakaian layak. Komunitas belajar informal yang dulu mereka kunjungi pun semakin sering dikunjungi. Di sana, Rani dan Lilik bertemu dengan teman-teman baru yang memberinya semangat dan rasa percaya diri. Rani, yang mulai menunjukkan minat besar pada membaca, mulai berani mengikuti lomba kecil-kecilan di komunitas itu. Sedangkan Lilik, dengan bakat seni yang semakin berkembang, sering membantu guru seni membuat dekorasi ruangan. Namun, di balik semua itu, bayangan masa lalu yang belum tuntas tetap menghantui. Suatu hari, seorang pria datang ke pabrik, mengaku sebagai sepupu dari Suroto, ayah mereka. Kedatangannya membawa berbagai pertanyaan yang belum terjawab. "Apakah benar kalian adalah Rani dan Lilik?" tanyanya dengan suara berat. "Saya ingin membantu, tapi kalian harus siap menghadapi kenyataan." Pertemuan itu menimbulkan kegelisahan di hati kedua anak itu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah semua usaha yang sudah mereka lakukan akan sia-sia jika kenyataan pahit muncul. Namun Pak Rudi tetap menjadi sandaran utama mereka. Ia mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap memiliki hak untuk bahagia dan menentukan jalan hidup mereka. Waktu berlalu dengan campuran suka dan duka. Namun satu hal yang pasti, ikatan di antara mereka bertiga semakin kuat. Mereka membangun keluarga baru yang bukan berdasarkan darah, tapi berdasarkan kasih dan kepercayaan. Pak Rudi sering mengingatkan mereka bahwa hidup adalah perjalanan, dan perjalanan itu tidak selalu mulus. Namun dengan keyakinan dan keberanian, mereka pasti bisa mengukir masa depan yang cerah. Waktu berjalan tanpa terasa, meninggalkan jejak-jejak kecil yang menyusun kisah baru bagi Rani, Lilik, dan Pak Rudi. Hari-hari mereka yang semula dipenuhi ketidakpastian dan kekhawatiran mulai berubah menjadi harapan dan rencana-rencana masa depan yang perlahan terbentuk dengan nyata. Setiap pagi, ketika embun masih membasahi daun-daun dan udara segar merayapi sudut pabrik, Rani dan Lilik sudah bangun lebih awal. Mereka menyambut hari dengan semangat yang semakin menguat, terlebih setelah berbulan-bulan mengikuti kegiatan belajar di komunitas. Hasilnya mulai terlihat. Rani yang dulu pemalu kini mampu membaca dengan lancar, sedangkan Lilik yang pendiam mulai lebih ekspresif lewat lukisan-lukisan kecil yang ia buat dengan penuh cinta. Pak Rudi melihat semua itu dengan hati yang penuh bangga sekaligus haru. Ia tahu, di balik setiap senyum dan tawa mereka,
Tersimpan perjuangan yang tidak mudah. Tapi yang terpenting, mereka tidak menyerah. Suatu pagi yang cerah, Pak Rudi menerima kabar dari Dinas Sosial bahwa proses pengangkatan wali sudah mulai masuk tahap akhir. Berita itu membawa angin segar yang membuatnya semakin bersemangat. Kini, tidak hanya perlindungan fisik, tapi secara legal mereka mulai memiliki tempat yang pasti di dunia ini. Meski demikian, ada tantangan baru yang muncul. Beberapa pejabat di Dinas Sosial meminta agar Rani dan Lilik mengikuti sekolah formal. Hal ini menjadi dilema bagi Pak Rudi. Di satu sisi, sekolah formal adalah jalan yang jelas untuk masa depan mereka. Namun di sisi lain, adaptasi terhadap lingkungan baru bisa jadi beban yang besar bagi dua anak yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Pak Rudi pun berdiskusi panjang dengan Rani dan Lilik, menanyakan perasaan dan keinginan mereka. Rani yang selama ini suka belajar dan bertemu teman baru, menyambut tawaran itu dengan antusias. Lilik, walaupun masih ragu, perlahan mulai membuka diri setelah didukung oleh sahabat barunya di komunitas belajar. Persiapan pun dilakukan dengan cermat. Pak Rudi mulai mengurus berbagai administrasi pendaftaran sekolah, membeli perlengkapan, hingga menyiapkan mental kedua anak itu. Setiap langkah dijalani dengan penuh kesabaran, memastikan tidak ada yang terburu-buru. Hari pertama mereka di sekolah baru menjadi momen penting. Rani dan Lilik berangkat dengan pakaian rapi, tas penuh buku, dan hati yang campur aduk antara takut dan berharap. Pak Rudi mengantar mereka sampai gerbang sekolah, memberi pesan singkat yang sederhana tapi penuh makna. Ingat, kalian punya kemampuan untuk belajar dan berkembang. Jangan takut mencoba. Pak Rudi percaya pada kalian. Di dalam kelas, suasana baru yang semula membingungkan mulai berangsur menjadi kenyamanan. Rani berteman dengan beberapa murid yang ramah, sementara Lilik yang pendiam mulai mencoba bergaul meski masih perlu waktu. Guru-guru pun memberikan perhatian khusus pada dua anak yang baru datang itu. Di luar sekolah, Pak Rudi tetap menjalankan rutinitasnya dengan penuh dedikasi. Ia tidak hanya menjaga keamanan pabrik, tetapi juga mengawasi perkembangan Rani dan Lilik. Ia rutin mengunjungi sekolah, berkomunikasi dengan guru, serta memastikan kedua anak itu mendapatkan dukungan penuh. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika Rani merasa kelelahan dan rindu rumah lama, atau ketika Lilik menghadapi kesulitan beradaptasi. Namun, dengan kehadiran Pak Rudi dan dukungan dari komunitas, mereka mampu melewati masa-masa sulit itu. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik gedung-gedung kota, Rani dan Lilik duduk bersama Pak Rudi di taman dekat pabrik. Mereka berbagi cerita tentang hari mereka, mimpi, dan harapan yang mulai terbit di hati masing-masing. "Pak, aku ingin jadi guru," ucap Rani dengan mata bersinar. "Aku ingin melukis dan membuat banyak orang bahagia," kata Lilik sambil tersenyum malu. Pak Rudi tersenyum hangat. "Itu mimpi yang indah. Bapak akan selalu ada untuk mendukung kalian." Malam itu, ketiganya merasakan kehangatan keluarga yang sejati. Sebuah ikatan yang terjalin bukan karena darah, tapi karena kasih dan pengorbanan. Sebuah keluarga kecil yang kini berdiri kokoh di tengah dunia yang kadang keras dan tak pasti. Pagi yang hangat menyambut hari-hari baru di sekitar pabrik dan taman kota yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidup Rani, Lilik, dan Pak Rudi. Setiap pagi membawa udara segar dan harapan baru yang kian menguat dalam jiwa mereka. Setelah melewati begitu banyak cobaan dan perjuangan, kini ketiganya menikmati hasil dari keteguhan hati dan kasih yang tak pernah padam. Rani bangun lebih awal dari biasanya. Mata berbinar penuh semangat. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia telah diterima di sebuah sekolah menengah yang terkenal di kota. Sebuah kesempatan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Semangatnya menular ke Lilik yang juga bersiap untuk menghadiri kelas seni di sebuah sanggar yang sudah lama ia idamkan. Pak Rudi, dengan wajah penuh kebanggaan, menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga. Momen sederhana ini terasa begitu berharga, sebagai tanda kecil dari kemajuan besar yang telah mereka raih bersama. Ia tahu, bukan hanya tentang pendidikan atau pengakuan hukum, tapi tentang tumbuhnya keluarga yang saling menguatkan. Saat sarapan selesai, mereka bersiap pergi. Pak Rudi mengantar Rani ke sekolah barunya,
menyemangati dengan kata-kata yang hangat dan penuh keyakinan. "Rani, jangan lupa, kau punya kekuatan dan bakat luar biasa. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Rani mengangguk, tersenyum lebar, dan melangkah masuk ke gerbang sekolah dengan kepala tegak. Perjalanan panjang yang dulu terasa berat kini berubah menjadi jalan penuh peluang. Ia bertemu teman baru, guru yang mendukung, dan lingkungan yang membuka pintu masa depan. Sementara itu, Lilik yang semula ragu mulai menunjukkan bakat seninya di sanggar. Di bawah bimbingan guru yang sabar dan penuh inspirasi, ia mulai melukis dengan penuh gairah, menciptakan karya-karya yang menyentuh hati banyak orang. Setiap goresan kuasnya adalah ungkapan jiwa yang telah lama terpendam. Pak Rudi yang terus mendampingi mereka juga mendapatkan pengakuan dari pabrik dan komunitas sekitar. Sikapnya yang penuh tanggung jawab dan kepedulian mulai dihargai oleh banyak pihak. Atasannya yang dulu meragukan kini memberikan dukungan penuh, bahkan mengajak Pak Rudi untuk terlibat dalam program sosial perusahaan. Hari-hari berlalu dengan keseimbangan antara belajar, bekerja, dan membangun mimpi. Rani dan Lilik yang kini merasa lebih percaya diri semakin giat mengejar cita-cita. Mereka tahu, masa depan bukan hanya tentang keberuntungan, tapi tentang usaha dan keteguhan hati. Suatu sore yang cerah, di taman tempat mereka sering berkumpul, ketiganya duduk bersama. Rani membawa sebuah bingkisan kecil, hadiah dari sekolah sebagai penghargaan atas prestasinya. Lilik memperlihatkan lukisan terbarunya yang mendapat pujian dari guru sanggar. Pak Rudi, dengan senyum hangat, merasa bahagia melihat perubahan yang begitu luar biasa. "Mimpi kalian sudah mulai terwujud," kata Pak Rudi pelan. "Dan perjalanan ini baru awal. Dunia masih luas, penuh kesempatan yang menunggu untuk dijelajahi." Rani menatap mata Pak Rudi dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, kami tidak akan sampai di sini." Lilik ikut mengangguk. "Bapak adalah keluarga kami." Malam itu, di bawah sinar rembulan yang lembut, ketiganya merasa damai. Kisah pilu yang dulu menggores luka kini berubah menjadi kisah indah tentang cinta, harapan, dan keberanian. Sebuah keluarga kecil yang lahir dari kasih sayang dan perjuangan, siap menatap masa depan dengan keyakinan dan kebahagiaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Musim mulai berganti, namun semangat dalam keluarga kecil itu tetap menyala. Rani kini sudah terbiasa dengan ritme di sekolah barunya. Ia aktif di berbagai kegiatan, termasuk menjadi anggota tim debat dan klub literasi. Di antara tumpukan buku dan diskusi panjang, Rani menemukan panggilannya, dunia kata-kata. Ia mulai menulis cerita pendek, mengungkapkan isi hati dan pengalamannya melalui fiksi. Beberapa karyanya bahkan diterbitkan di buletin sekolah. Suatu hari, salah satu gurunya memanggil Rani seusai kelas dan berkata, "Kisahmu tentang anak pabrik yang menjadi juara kelas itu sangat menyentuh. Dari mana kamu dapat inspirasinya?" Rani tersenyum kecil, menunduk sejenak sebelum menjawab, "Itu tentang hidup saya sendiri. Tapi saya ubah sedikit agar terasa seperti cerita siapa saja." Guru itu terdiam, lalu menepuk pundaknya lembut. "Teruslah menulis. Suaramu bisa menyentuh banyak hati." Di sisi lain, Lilik yang dahulu pemalu kini telah berubah menjadi sosok yang lebih percaya diri. Sanggar tempat ia belajar melukis membuka kesempatan bagi siswanya untuk mengikuti pameran kecil di balai kota. Lukisan Lilik, yang menggambarkan 3 siluet di tengah taman, saling bergandeng tangan dalam suasana senja, menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Bahkan ada seorang pengunjung, seorang pengusaha galeri muda, yang menawarinya kesempatan untuk bergabung dalam program pelatihan seni lanjutan. Lilik sempat terkejut, tetapi setelah berdiskusi panjang dengan Pak Rudi dan Rani, ia memutuskan untuk mencobanya. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" ucap Rani meyakinkan. "Aku tahu kamu takut, tapi kamu juga pantas punya dunia yang lebih luas." Lilik pun mengangguk pelan. "Aku akan mencoba. Aku ingin Bapak bangga." Sementara itu, Pak Rudi juga tidak tinggal diam. Keikutsertaannya dalam program sosial perusahaan membuka banyak jalan. Ia mulai diundang ke berbagai acara komunitas,
mengisi sesi pelatihan kerja untuk pemuda-pemudi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kehidupannya yang dahulu keras kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satu hal yang paling membanggakan adalah ketika ia dipercaya memimpin program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga buruh. Dalam sebuah forum pekerja, ia berdiri di panggung sederhana, suaranya lantang namun penuh kelembutan. "Saya bukan orang penting," katanya di hadapan ratusan orang. "Saya hanya seseorang yang beruntung dipertemukan dengan dua anak luar biasa yang memberi saya arti hidup. Jika saya bisa berubah dan bertumbuh, kalian juga bisa." Tepuk tangan bergemuruh. Di sudut ruangan, Rani dan Lilik berdiri sambil tersenyum haru. Mata mereka basah oleh air mata bangga. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan aktivitas yang bermakna. Pada akhir pekan, mereka tetap meluangkan waktu bersama, seperti janji yang tak pernah mereka lupakan. Terkadang di taman yang dulu menjadi saksi awal kebersamaan, terkadang di dapur kecil mereka sambil memasak resep baru yang Rani temukan dari internet. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang penuh tawa, Pak Rudi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam lemari. "Aku sudah lama ingin memberikan ini pada kalian," katanya. Kotak itu berisi 2 kalung kecil, dengan liontin berbentuk daun yang halus. "Ini bukan apa-apa," ujarnya pelan. "Tapi aku ingin kalian tahu bahwa kalian adalah bagian dari hidupku yang tak tergantikan. Seperti daun yang tumbuh dari ranting, kalian tumbuh dari kasih yang kita rawat bersama." Rani langsung memeluk Pak Rudi. "Kami tahu, Pak, dan kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak." Lilik menyusul memeluk dari sisi lain. "Bapak adalah akar yang membuat kami bisa berdiri." Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, langit tampak lebih tenang. Bintang-bintang di atas sana bersinar seolah ikut merayakan kebersamaan mereka yang lahir bukan dari darah, tapi dari kepercayaan dan cinta yang terus tumbuh. Tahun-tahun pun berlalu. Rani lulus dari sekolah menengah dengan prestasi gemilang dan diterima di Universitas Negeri jurusan Sastra. Ia bercita-cita menjadi penulis profesional dan pendidik. Ia ingin mendirikan taman baca untuk anak-anak buruh dan anak jalanan seperti dirinya dulu. Lilik, dengan keberanian yang terus bertambah, menembus dunia seni rupa dengan karya-karya yang mulai dikenal luas. Ia pernah ditanya wartawan tentang lukisan yang paling ia banggakan, dan jawabannya sederhana. "Lukisan pertama saya, saat saya melukis dengan air mata, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya percaya bahwa saya berharga." Dan Pak Rudi, kini menjabat sebagai koordinator komunitas buruh sekota, tetap tinggal di rumah kecil mereka. Ia tak pernah ingin meninggalkan tempat di mana kisah cintanya kepada kehidupan dimulai. Ia selalu berkata, "Rumah ini kecil, tapi penuh keajaiban." Suatu hari, dalam acara peringatan Hari Buruh, Rani dan Lilik berbicara di atas panggung bersama Pak Rudi. Mereka berbagi kisah tentang perubahan, ketekunan, dan cinta yang menyembuhkan. Di antara kerumunan, banyak yang menangis, tertawa, dan bangkit dengan semangat baru. Seseorang di antara penonton berbisik, "Mereka bukan hanya keluarga, mereka adalah simbol harapan." Dan memang benar, di dunia yang kadang terasa dingin dan keras, kisah mereka menyala seperti lentera, menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Karena dalam hidup, rumah sejati bukanlah bangunan, tapi tempat di mana hati merasa diterima dan tumbuh. Dan cinta bukan hanya tentang siapa yang melahirkanmu, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal dan merawatmu, hari demi hari. Beberapa tahun telah berlalu. Banyak hal telah berubah, namun cinta dan ikatan di antara Rani, Lilik, dan Pak Rudi tetap abadi, bahkan semakin kuat. Rumah kecil mereka kini terasa lebih hangat, bukan karena mewah atau luas, melainkan karena dipenuhi oleh tawa, cerita, dan pencapaian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rani kini telah lulus dari universitas dengan predikat cum laude. Ia tak hanya menjadi seorang penulis muda yang karyanya dimuat di berbagai media nasional, tapi juga mendirikan taman baca gratis di dekat kawasan pabrik. Setiap sore, puluhan anak-anak berkumpul untuk mendengarkan dongeng, belajar menulis, dan bercita-cita seperti Rani, seseorang yang dulunya dianggap tak punya masa depan, kini menjadi inspirasi banyak orang. Lilik pun tak kalah cemerlang.
Lukisan-lukisannya telah melanglang buana ke galeri-galeri seni di berbagai kota. Bahkan, salah satu karyanya, lukisan 3 sosok sederhana di bawah pohon rindang, bertuliskan, "Keluarga adalah tempat kita pulang," memenangkan penghargaan nasional. Ia tak hanya menjadi pelukis, tapi juga guru seni bagi anak-anak dari keluarga tak mampu, mengajarkan bahwa setiap goresan bisa menyembuhkan luka dan membangkitkan harapan. Sementara itu, Pak Rudi tetap seperti dulu, sederhana, tenang, dan penuh cinta. Ia tak pernah meminta pujian, tapi setiap orang yang mengenalnya tahu bahwa lelaki itulah yang menjadi jantung dari keluarga kecil yang penuh keajaiban ini. Ia kini sering diminta menjadi pembicara di sekolah-sekolah dan forum buruh. Ia selalu menutup setiap pidatonya dengan kalimat yang sama, "Jangan pernah remehkan kasih sayang, karena dari sanalah hidup berubah." Pada suatu sore yang hangat, mereka berkumpul di taman tempat semuanya bermula. Rani membawa beberapa anak kecil dari taman bacanya. Lilik membawa kanvas besar untuk melukis suasana hari itu. Dan Pak Rudi duduk di bangku tua kesayangannya, menatap keduanya dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Mimpi kita dulu kecil," kata Rani sambil duduk di sampingnya. "Tapi sekarang kita sudah lebih dari yang pernah kita bayangkan." Lilik mengangguk. Dan semuanya dimulai dari satu hal, kasih. Pak Rudi hanya tersenyum, lalu memandang langit senja yang keemasan. "Terima kasih karena kalian pernah memilih tinggal di hidupku," ucapnya lirih. "Dan kini, hidupku menjadi rumah yang tak akan pernah sepi." Mereka bertiga saling bergandengan tangan. Tidak perlu kata-kata panjang. Hati mereka saling bicara dalam diam. Di antara tawa anak-anak, semilir angin senja, dan langit yang mulai berbintang, mereka tahu, akhir yang bahagia ini bukan karena tak ada luka, tapi karena luka itu disembuhkan bersama. Di ujung jalan yang dulu gelap, mereka telah menyalakan cahaya, dan kini, mereka berjalan di jalan terang, bahu-membahu, menuju masa depan yang penuh cinta dan kemungkinan.